Selamat pagi adik-adik. Kita kembali masuk ke mata kuliah manajemen keperawatan. Kali ini tentang supervisi dan pendelegasian. Nanti ada dua topik. Yang pertama supervisi, yang kedua pendelegasian. Nah, seperti biasa aturan dalam mata kuliah ini atau sesinya kita bagi menjadi 3. Pertama penyampaian materi, kedua diskusi, dan ketiga evaluasi. Kita masuk pada sesi pertama untuk penyampaian materi. Topik pertama adalah supervisi. Pengertian supervisi adalah merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajar, mengobservasi, mendorong, dan memperbaiki, mempercayai, mengevaluasi secara terus-menerus pada setiap tenaga keperawatan dengan sabar, adil, serta bijaksana, sehingga setiap tenaga keperawatan dapat memberikan asuhan keperawatan dengan baik, terampil, aman, cepat, dan tepat secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. Itu adalah salah satu pengertian dari supervisi. Dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya apakah untuk seluruh staf keperawatan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang telah digariskan, tapi juga bagaimana memperbaiki proses keperawatan yang sedang berlangsung. Tujuan dari supervisi yang pertama, memperhatikan anggota unit organisasi, di samping itu area kerja dan pekerjaan itu sendiri. Memperhatikan rencana, kegiatan, dan evaluasi dari pekerjaannya. Meningkatkan kemampuan pekerjaan melalui orientasi, latihan, dan bimbingan individu sesuai kebutuhannya, serta mengarahkan kepada kemampuan keterampilan keperawatan. Fungsi supervisi ada untuk mengatur dan mengorganisasi proses pemberian pelayanan keperawatan yang menyangkut pelaksanaan kebijakan pelayanan keperawatan dan staf dan SOP, Standar Operasional Prosedur. Menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan asuhan keperawatan. Salah satu ahli Briggs mengungkapkan bahwa fungsi utama supervisi dalam keperawatan ialah mengkoordinasi, menstimuli, dan mendorong ke arah peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Manfaat supervisi: dapat mengetahui sejauh mana kegiatan program sudah dilaksanakan oleh staf, apakah sudah sesuai dengan standar atau rencana kerja. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf melaksanakan tugas-tugasnya. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan, atau diberikan pelatihan lanjutan. Sasaran supervisi: pelaksanaan tugas sesuai dengan pola, struktur, dan hierarki sesuai dengan rencana. Staf yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinu atau sistematis. Penggunaan alat yang efektif dan ekonomis, sistem dan prosedur yang tidak menyimpang. Pembagian tugas, wewenang, ada pertimbangan objek atau rasional, tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan. Model supervisi yang pertama ada model konvensional. Model supervisi ini dilakukan melalui inspeksi langsung untuk menemukan masalah dan kesalahan
dalam pemberian asuhan keperawatan. Supervisi dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dan memata-matai staf dalam mengerjakan tugas. Model ini sering tidak adil karena hanya melihat sisi negatif dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan para perawat pelaksana, sehingga sulit terungkap sisi positif, hal-hal yang baik ataupun keberhasilan yang telah dilakukan. Itu salah satu kekurangannya dari model konvensional. Model ilmiah, supervisi dilakukan dengan pendekatan yang sudah direncanakan, sehingga tidak hanya mencari kesalahan atau masalah saja. Oleh karena itu, supervisi yang dilakukan dengan model ini memiliki karakteristik sebagai berikut: dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan dengan prosedur, instrumen dan standar supervisi yang baku, menggunakan data yang objektif sehingga dapat diberikan umpan balik dan bimbingan. Yang C ada supervisi klinis. Supervisi klinis bertujuan untuk membantu perawat pelaksana dalam mengembangkan profesionalisme sehingga penampilan dan kinerjanya dalam pemberian asuhan keperawatan meningkat. Supervisi dilakukan secara sistematis melalui pengamatan pelayanan keperawatan yang diberikan oleh seorang perawat selanjutnya dibandingkan dengan standar keperawatan. Yang D ada model artistik. Seperti model artistik dilakukan dengan pendekatan personal untuk menciptakan rasa aman, sehingga supervisor dapat diterima oleh perawat pelaksana yang disupervisi. Dengan demikian akan tercipta hubungan saling percaya sehingga hubungan antara perawat dan supervisor akan terbuka dan mempermudah proses supervisi. Peran supervisi di sini menyatakan peranan supervisor keperawatan menitik beratkan kepada perencanaan, pelaksanaan tugas, pelimpahan tanggung jawab, memberikan kesempatan pada staf untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan standar asuhan keperawatan, memberikan support, mempertahankan kebersamaan. Karakteristik supervisi keperawatan pertama, mencerminkan kegiatan asuhan keperawatan yang sesungguhnya, mencerminkan pola organisasi atau struktur organisasi yang ada, kegiatan yang berkesinambungan yang teratur atau berkala dilaksanakan oleh atasan langsung, menunjukkan kepada kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Prinsip supervisi yang pertama, supervisi dilakukan sesuai dengan struktur organisasi di rumah sakit. Supervisi memerlukan pengetahuan dasar manajemen, keterampilan hubungan antar manusia, kemampuan menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan. Fungsi supervisi diuraikan dengan jelas dan terorganisir dan dinyatakan melalui petunjuk, peraturan, dan kebijakan dan uraian tugas standar. Supervisi adalah proses kerjasama yang demokratis antara supervisor dan perawat pelaksana. Supervisi menggunakan proses manajemen, termasuk menerapkan misi, falsafah, tujuan, dan rencana yang spesifik untuk mencapai tujuan. Supervisi menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi efektif, merangsang kreativitas dan motivasi. Teknik supervisi dapat kita lihat. Proses supervisi dalam praktik keperawatan meliputi 3 elemen. Yang pertama ada standar praktik keperawatan sebagai acuan. Yang kedua, fakta pelaksanaan praktik keperawatan sebagai pembanding dalam menetapkan pencapaian atau kesenjangan dan tindak lanjut. Yang ketiga ada upaya mempertahankan kualitas maupun upaya memperbaiki. Area yang disupervisi
Area supervisi dalam keperawatan mencakup pengetahuan dan pengertian tentang tugas yang dilaksanakan, keterampilan yang dilakukan yang disesuaikan dengan standar sikap dan penghargaan terhadap pekerjaan, misalnya kunjungan empati. Cara supervisi, supervisi biasa dapat dilakukan dua cara, yang langsung. Ini dilaksanakan secara langsung oleh supervisor yang terlibat dalam kegiatan, feedback, dan perbaikan. Yang kedua, supervisi secara tidak langsung. Di sini dilakukan melalui laporan baik tertulis maupun lisan. Itu untuk supervisi. Kita masuk ke topik yang kedua tentang pendelegasian. Pengertian pendelegasian atau pelimpahan wewenang merupakan salah satu elemen penting dalam fungsi pembinaan. Sebagai manajer perawat dan bidan menerima prinsip-prinsip delegasi agar lebih produktif dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Aspek-aspek penting dalam pendelegasian. Yang pertama, ada fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang diharapkan tercapai dalam upaya menggapai sasaran atau tujuan akhir dari organisasi. Pendelegasian dilaksanakan dengan sikap hormat yang didasarkan atas penghargaan dan kesadaran terhadap diri sendiri sebagai suatu yang berharga, serta memperhatikan harga diri dan kehendak bebas orang lain, di mana setiap pekerja dipandang sebagai subjek dan bukan objek kerja. Pendelegasian yang menghasilkan melibatkan harapan-harapan meliputi bidang berikut: menekankan pada tercapainya hasil-hasil yang didambakan atau diinginkan pada waktu depan yang telah ditentukan, desired result. Pendelegasian menyatakan dengan tegas tentang apa yang harus dicapai, bukan bagaimana mencapainya, di mana fokus utama diarahkan pada hasil produksi. Pendelegasian memberikan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban membuat atau memberi laporan pada awal tugas, dalam tugas, dan akhir tugas untuk diketahui dan dievaluasi oleh pemimpin. Pelaksanaannya dilandasi pedoman atau petunjuk guideline yang jelas, baik bagi tugas maupun pelaksana tugas. Artinya, pendelegasian menyatakan pedoman-pedoman, larangan-larangan, dan batasan-batasan di mana seorang harus bekerja atau melakukan kewajibannya. Hal ini menolong setiap orang untuk bekerja dengan baik atau patut. Melibatkan sumber daya atau resource yang pasti, dinyatakan dengan adanya tanggung jawab dan pertanggungjawaban, responsibility dan accountability, mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi atau ditindaki, atau konsekuensi ya. Konsep dasar pendelegasian. Pendelegasian yang baik bergantung pada keseimbangan antara tiga komponen yang utama, yaitu tanggung jawab, kemampuan, dan wewenang. Tanggung jawab atau responsibility, suatu rasa tanggung jawab terhadap penerimaan suatu tugas. Kemampuan, accountability, adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan. Wewenang, authority, adalah pemberian hak dan kekuasaan kepada delegasi untuk mengambil suatu keputusan terhadap tugas yang dilimpahkan. Lima konsep yang mendasari efektivitas dalam pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian bukan suatu sistem untuk mengurangi tanggung jawab, tapi suatu cara untuk membuat tanggung jawab menjadi lebih bermakna. Tanggung jawab dan otoritas harus didelegasikan secara seimbang. Proses pelimpahan membuat seseorang melaksanakan tanggung jawab, mengembangkan wewenang yang dilimpahkan, dan mengembangkan kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi.
Konsep tentang dukungan perlu diberikan kepada semua orang anggota. Seorang delegasi harus terlibat aktif. Metode dalam pendelegasian ada cara bijaksana, yaitu sikap bertanggung jawab penuh dari pimpinan dan bawahan. Pimpinan melaksanakan pendelegasian serta memberi dukungan, sementara bawahan siap serta taat kepada pemimpin dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Cara konsisten yaitu sikap pasti yang terus-menerus dipertahankan oleh pemimpin dan bawahan. Efektif dan efisien yaitu memperhitungkan faktor kualitas dan kuantitas kerja. Pragmatis dan produktif yaitu berorientasi kepada hasil atau produksi tinggi sesuai perencanaan. Komponen utama dalam delegasi ada delegator. Delegator memiliki wewenang untuk mendelegasikan karena posisinya di suatu organisasi dan memiliki izin pemerintah untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kebijakan lembaga menjelaskan bahwa delegator dapat mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, tapi tanggung jawab tetap pada delegator. Sebuah delegati menerima arahan untuk apa yang harus dilakukan dari delegator. Delegati memiliki kewajiban untuk menolak atau menerima tugas yang diberikan oleh delegator. Tugas adalah aktivitas yang didelegasikan. Klien atau situasi. Identifikasi klien tertentu atau situasi agar pendelegasian perawatan dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan untuk perawatan pasien dapat dipenuhi oleh delegati. Untuk situasi baru memerlukan orientasi. Pelaksanaan pendelegasian. Ada 5 benar untuk pelaksanaan pendelegasian. Yang pertama, tugas yang benar. Yang kedua, benar orangnya. Yang ketiga, ada keadaan yang benar. Yang keempat, arah atau komunikasi yang benar. Yang kelima, ada pengawasan yang benar. Waktu dan tempat pendelegasian ada tugas rutin, tugas yang tidak mencukupi waktunya, itu bisa didelegasikan. Penyelesaian masalah bisa juga didelegasikan. Peningkatan kemampuan. Kapan pendelegasian tidak diperlukan. Nah, jadi di sini tidak semua jenis tugas dapat dijelaskan atau didelegasikan. Tugas yang terlalu teknis misalnya jadwal staf dan anggaran merupakan tugas rutin manajer, tetapi terlalu teknis dan perlu keterampilan khusus untuk dilaksanakan staf. Tugas berhubungan dengan kepercayaan dan kerahasiaan, misalnya kerahasiaan suatu informasi dari institusi berhubungan dengan terjadinya perselingkuhan staf. Ada wewenang yang didelegasikan. Wewenang atau otoriti adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Nah, ini wewenang yang didelegasikan itu ialah wewenang yang termasuk pekerjaan rutin, pekerjaan yang merupakan harus, pekerjaan yang terlalu banyak, hal-hal yang khusus, pekerjaan terus-menerus yang sama. Sedangkan wewenang yang tidak boleh didelegasikan, upacara, menentukan kebijakan, masalah-masalah personal yang khusus, krisis, masalah-masalah rahasia. Kegiatan delegasi wewenang. Manajer atau perawat atau bidan menetapkan dan memberikan tugas dan tujuan kepada orang yang diberikan pelimpahan wewenang. Manajer melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perawat yang menerima delegasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Manajer perawat menerima pertanggungjawaban atas hasil yang telah dicapai.
Jenis pendelegasian yang pertama ada pendelegasian suruhan, govern delegation. Delegasian suruhan berarti kerja ini, kejar itu, kejar itu, kerjakan itu, dan beritahu saya ketika sudah selesai. Yang kedua ada pendelegasian pengurusan. Pendelegasian pengurusan berfokus pada hasil dan bukan pada metode. Memberikan secara rinci hasil yang diinginkan, bukan memberikan secara rinci apa yang harus dilakukan. Pendelegasian ini memberikan pilihan metode kepada anak buah dan membuat mereka bertanggung jawab atas hasil. Jenis-jenis pemenang ada line authority, pemenang manajer yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Ada staff authority, pemenang kelompok individu yang menyediakan sasaran dan jasa kepada manajer lini. Functional authority, pemenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf khusus. Pedoman pelimpahan wewenang yang efektif, ada tujuannya spesifik, ada target waktu, ada pelaksanaan tindakan keperawatan. Prinsip delegasi ada prinsip utamanya. Supervisi dalam praktek keperawatan profesional adalah suatu proses pemberian berbagai sumber yang dibutuhkan perawat untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi. Supervisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tugas teknik dan manajerial. Hampir semua tugas teknik dapat didelegasikan oleh supervisor kepada staf. Sementara tidak semua tugas manajerial dapat didelegasikan karena memerlukan supervisi dan pemberian wewenang. Misalnya, staf dalam menyusun suatu perencanaan, anggaran pembelian, dan kegiatan lainnya, tetapi tugas untuk membuat persetujuan rekomendasi pelaksanaan masih merupakan hak dan wewenang seorang supervisor. Prinsip skalar. Proses skalar adalah mengenai perkembangan rantai perintah yang menghasilkan pertambahan tingkat-tingkat pada struktur organisasi. Proses skalar dicapai melalui pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Prinsip kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada seorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Cara melakukan delegasi yang pertama adalah membuat perencanaan ke depan dan mencegah masalah. Menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis, menyetujui standar kerja, menyelaraskan tugas dan kewajiban dengan kemampuan bawahan, memberikan reward atas hasil yang dicapai, jangan mengambil kembali tugas yang sudah didelegasikan, membuat perencanaan ke depan dan mencegah masalah, menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis, menyetujui standar kerja, menyelaraskan tugas dan kewajiban dengan kemampuan bawahan, memberikan reward atas hasil yang dicapai, jangan mengambil kembali tugas ini yang sudah didelegasikan ya. Cara pendelegasian yang pertama, seleksi dan susun tugas. Sediakan waktu yang cukup untuk menyusun daftar tugas yang harus dilimpahkan secara rasional dan dapat dilaksanakan oleh staf. Seleksi orang yang tepat. Pilih orang yang sesuai dengan tugas tersebut berdasarkan kemampuan dan persyaratan. Berikan arahan dan motivasi bagi staf. Nah, manfaat delegasi yang pertama di sini memiliki lebih banyak waktu untuk melaksanakan fungsi manajerial, meringankan tekanan, mengembangkan manusia, menciptakan suasana penuh motivasi. Ada ketidakefektifan dalam pendelegasian. Yang pertama,
pendelegasian yang terlalu sedikit itu tidak efektif, pendelegasian yang berlebihan juga tidak efektif, pendelegasian yang tidak tepat, pendelegasian tidak efektif bila diberikan pada orang yang tidak tepat karena alasan faktor suka atau tidak suka. Masalah dalam pendelegasian yang pertama ada tugas yang didelegasikan terlampau banyak atau terlalu sedikit dan dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kapasitas bawahan. Tidak ada pelatihan bagi tugas, baik pelatihan tugas atau latihan dalam tugas, in-service training. Informasi yang kabur yang bersumber dari pemimpin yang kurang jelas dalam komunikasi dengan para bawahan, atau gengsi dari bawahan yang walaupun tidak memahami suatu informasi tapi malu untuk bertanya. Komando dari atas yang datang dari dua sumber yang berbeda ini menciptakan kebingungan bagi dan di antara para bawahan yang dihadapkan dengan pertanyaan perintah yang mana harus dituruti. Bawahan tidak mengerti nilai dari tugas yang diinformasikan, apakah tugas tersebut sangat mendesak karena bernilai primer atau ditunda karena sifatnya kurang penting. Harapan pemimpin yang berlebih tanpa mengetahui dengan jelas akan kemampuan bawahannya dengan pasti. Motivasi dan harapan para bawahan yang bersifat kompleks terhadap pemimpin, tugas, imbalan, dan situasi atau kondisi. Nah, sekian untuk pendelegasian tugas. Sekarang adik-adik pelajari kembali dari supervisi dan pendelegasian. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Sekian dari saya, terima kasih banyak, selamat belajar kembali.